Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita Bapak ingin mengajarkan pada kalian semua mengenai sahabat dan sholat. Ada yang ingat nggak? Minggu kemarin itu kita sudah membahas apa? Lupa, Pak. Kemarin itu kita membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Untuk minggu yang ini kita membahas tentang sahabat dan sholat, super power rahasia kita. Nah, jadi sahabat dan sholat itu merupakan super power dalam hidup kita, itu dalam sangat berpengaruh pada hidup diri. Oke, sebelum Bapak mulai pelajarannya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak izin absen dulu ya. Nanti biar Bapak kalau panggil namanya bilang hadir, kalau enggak hadir nanti bilang enggak dapat. Fahmi? Hadir, Pak. Apa? Laili? Sahrul? Sakit? Oh, sakit. Ya udah, semoga minggu kedepannya lagi bisa mengikuti pelajaran Bapak ya. Amin. Ya. Oke, coba saya kerapkan dulu. Di kolom mejanya ada sampah saja. Ya, bajunya dirapikan. Ya, Fahmi, itu ada sampah enggak? Enggak ada. Ada, ya udah ya. Nah, jadi kita akan belajar bersama ya mengenai sahabat dan sholat. Nah, kalian pernah nggak alami ketika kalian itu dihadapi dengan tugas yang banyak, terus apa yang Anda lakukan? Misal begini, di sekolah SMP diberikan tugas sama Pak Gurunya banyak banget sampai menumpuk-numpuk. Kalian tuh kalau didapati kayak gitu tuh gimana rasanya? Pusing. Nah, kita tuh harus gimana sih? Apakah kita harus ngamuk-ngamuk atau gimana? Enggak ya, harus bersabar. Nah, nanti kita akan belajar bersama mengenai sabar. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini anak-anak. Tujuan pertama kita akan membaca bareng-bareng dan memahami bareng-bareng mengenai ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, kita akan memahami bersama-sama makna sabar dan sholat sebagai penolong dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup. Apalagi kita sebagai manusia biasa ya tentunya banyak dihadapi dengan ujian-ujian berbeda. Nah, kita tuh harus tahu bagaimana cara kita untuk menyikapi tersebut. Kemudian yang tujuan ketiga kita menyebutkan dan menerapkan contoh perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Kita masuk ke tema. Nah, di sini membedah anatomi kata sabar. Nah, sabar itu apa sih? Nah, di sini. Di sini sabar dalam bahasa Arab artinya al-sabr. Artinya menahan dan mengekang. Mengekang itu ya menahan diri supaya sungguh-sungguh menahan diri dari godaan hawa nafsu. Nah, di sini kalau kita sebagai orang awam ya, mesti kalau dihadapi dengan hawa nafsu mesti jarang bisa untuk menahannya. Benar apa enggak? Benar. Saya juga seperti itu ya. Kadang-kadang. Jadi walaupun saya sebagai guru pun masih bisa tidak bisa menahannya. Kemudian di sini ada arti dari kamus KBBI, tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa dan pantang menyerah. Nah, pengertian dari kamus KBBI itu sabar itu ya menghadapi cobaan kita harus sabar. Diberikan sabar dari Allah kita harus sabar. Terus diberikan kesulitan yang kita bersabar, terus tidak lekas marah. Jika ada nih teman-teman atau anak-anak ini lagi berdiskusi kelompok, terus pendapatnya anak-anak tidak diterima, nah, kalian jangan sabar, kalian jangan marah, harus sabar ya, jangan marah-marah, kalian tidak boleh marah-marah. Intinya, sabar adalah ilmu menahan diri dari diri secara luar biasa untuk mencapai puncak kebahagiaan. Sini
Nah, tadi kita sudah membahas tentang sabar ya. Kita terusnya membahas tentang sholat. Sholat itu koneksi bibi langsung ke langit. Nih, ya apa namanya? Sholat itu seperti kita tuh berhadapan langsung dengan yang maha esa. Nah, jadi bapak itu melesetkan wifi ya. Sebenarnya kalau wifi kan sama aja seperti kita menyambung ke internet. Nah, di sini ada tinjauan bahasa dan tinjauan sara. Di sini secara bahasa sholat berarti berdoa. Ini adalah waktu kita curhat kepada Allah. Dan di sini siapa nih yang nggak pernah sholat? Pahami? Sholat semua. 5 waktu apa 6 waktu? 5. Ya benar. Sholat itu harus 5 waktu ya. Walaupun kalian masih kelas 7 ya. Sebisa mungkin kita harus sholatnya 5 waktu. Nah itu di situ momen ketika kita itu curhat kepada Allah, apa masalah kita curhat, bukan kita curhat sama teman-temannya. Nanti kan teman-teman itu bisa tidak semestinya itu bareng sama kita. Tapi kalau Allah itu menemani kita jadi kita tuh harus curhat ya. Waktu yang pas kita curhat. Kemudian dari tinjauan sara, rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tuh sholat. Di awal takbir itu yang Allahu Akbar dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari saranya. Nah, jadi sholat itu bukan sekadar gerakan fisik ya, nah, tapi cara kita meminta pertolongan langsung kepada pemilik semesta. Siapa pemilik semesta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pintar banget nih anak kelas 7. Ya Allah, saya ngasih tahu ini. Nah kemudian ayo kita membaca bersama-sama nih mengenai surat Al-Baqarah ayat 153. Nanti Bapak membaca dulu, nanti kalian mengerti ya. Ya. Senjata rahasia dari surat Al-Baqarah ayat 153 dan 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ini tadi itu yang kita baca bersama-sama ya, surat Al-Baqarah ayat berapa? 153. Nah ini artinya belum dibaca nih. Bapak minta tolong dong Mas Fahmi bacakan artinya saja. Orang-orang yang beriman, sholat sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, beri tepuk tangan dulu pada Mas Fahmi. Nah, jadi makna atau arti kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 63 itu, jika orang beriman itu kita harus sabar dan suatu sebagai penolong ya. Sebagai Allah beserta orang yang sabar. Jika kita bisa bersabar, nah kita itu termasuk termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tuh. Ya, jadi kalau anak-anak semua nih dia ada masalah, kita harus sabar, jangan ngomong kita akan musuhnya ya. Kalau lulus ujian, kalau nggak lulus ujian, ya mungkin bisa berusaha lebih keras lagi. Kalau di rumah sering dimarahi orang tuanya juga ya harus bersabar, karena orang tua itu memarahi kita karena sayang kepada kita. Jangan menganggap orang tua marah kepada kita itu orang tua itu sayang itu, ya kita harus bersabar. Ya Allah berfirman, sholat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Artinya kita harus tunduk, patuh dan menghadirkan hati saat sholat. Kalau pikiran mulainya kemana-mana, sholat jadi beban. Kalau hati hadir, sholat jadi memberi solusi. Nah kalian pernah nggak sih kalau sholat itu malah memikirin hal lain, nggak khusyuk? Pernah nggak? Pernah. Nah coba Mas Fahmi, sholat itu mikirin apa? Pernah mikirin apa? Jadi sesuatu yang tidak penting. Apa itu contohnya? Hebat. Contohnya nggak tahu Pak. Soalnya kan banyak. Oh ya, salah satu aja kan seperti itu. Kita makanan, kita sholat. Iya. Itu sehingga sholatnya itu menjadi tidak khusyuk Pak. Hanya lupa Pak. Sudah
Dulu jadi permaan. Iya. Oh iya. Gitu ya. Nah, jadi kalau orang khusyuk itu susah ya anak. Bapak pun masih belum khusyuk harus sholat. Tapi ketika kalau kita nggak bisa khusyuk, apa kita harus sholat? Harus sholat. Walaupun kita nggak khusyuk, ya kita harus sholat. Akan memperbaiki sholat kita agar lebih baik lagi. Betul, pintar sekali. Yang ketiga, ada 3 wujud sabar di sekolah dan di rumah. Ya, ada 3 bentuk sabar nih anak-anak yang bisa diterapkan di sekolah dan di rumah. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Apa maksudnya? Tetap sholat 5 waktu walaupun badan capek, ada tugas lagi banyak-banyaknya, puasa full seharian, nah itu tanpa mengeluh. Apalagi ini kalian kan masih mengerjakan puasa ya. Tapi kan dari beberapa mata pelajaran itu kan diberikan tugas. Jadi anak itu jangan mengeluh. Ya kalau memanggil dengan adzan, kita harus langsung berjalan untuk melakukan sholat. Kalau masih banyak pikiran, justru kita harus sholat. Jangan justru malah dibuat dengan hal-hal yang negatif. Seperti apa? Main game, nonton film itu jangan, nggak boleh, anak. Yang kedua, sabar menjauhi larangan. Super kuat menahan diri dari nyontek saat ujian. Siapa yang nyontek pas ujian? Ada nggak? Jujur, jujur semua. Yang ini juga mohon orang tuanya bila dia mau sekolah tapi mau ke kantin. Tidak ada. Masya Allah, kelas 7 ini sangat baik-baik semua ya. Dan atau ikut-ikutan gosipin teman-teman. Nah, gosipin teman lainnya ini biasanya cewek atau cowok ini? Cewek, Pak. Ya, sampai kok ada suaranya, berarti gosipin teman-temannya nih ya. Ada ya, jangan ya, harus mengurangi ya. Ya, yang ketiga sabar menerima musibah. Tetap qanaah itu apa qanaah? Lapang dada saat mendapat nilai jelek atau menghadapi mendadak rusak, tidak berkeluh kesah secara berlebihan. Ya, kita tuh harus berlapang dada ya, karena ketika kita dihadapi oleh musibah, kita harus sabar berlapang dada. Kita terima, jangan malah kita itu berontak kepada diri sendiri. Aku termasuk orang-orang yang paling tidak tidak bermanfaat di dunia gitu. Apa sih yang gunanya, apa sih yang dihidupkan dan gitu ya, karena setiap manusia itu diberikan kelebihan masing-masing. Sama siapa? Lihat di sini fakta penting apa? Ujian itu custom made. Keren ya, bahasa Inggris ya, custom made. Nah, jadi dari ketiga ini kan ada gambar otot itu sebagai keimanan kita. Kemudian beban itu ujian kita. Kalau kita semisal iman kita tidak dilatih, apakah bisa mengangkat beban tersebut? Tidak. Jadi iman itu yang paling penting ya anak-anak. Kalau kita imannya tetap dilatih dengan apa? Dengan bersabar itu, dengan sholat terus. Nanti iman kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Semua ujian itu kita bisa melewatinya tanpa sedikit mengeluh. Di sini tuh kan ujian keimanan di tengah-tengah. Ya, sampai. Ya, yang ketiga uji super power. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu sudah belajar semalaman untuk ujian matematika, tapi ternyata nilaimu masih di bawah KKM. Nah, ini sudah ada jawabannya nih, tinggal baca aja. Coba bacakan, Mbak Aing. Tarik nafas panjang atau sabar dengan musibah. Gelar sajadah untuk curhat ke Allah lewat sholat. Lalu semangat evaluasi cara belajar. Ya, tepuk tangan dulu dong Mbak Aing. Nah, jadi kita harus tanya apa saja, harus sabar. Jangan begitu, nangis seharian, merobek kertas ujian, marah ke gurunya, Pak, saya nilainya diberi jelek, terus dan mengeluh tiada henti. Itu jangan, nggak boleh dilakukan pada siswa. Ya. Nah, di sini petanya tadi ya, swasada sebagai penolong utama. Ini cara kerjanya nih, mengendalikan diri, taat, jauhi larangan, terima musibah. Kalau yang sabar, kalau yang sholat, khusyuk menghadirkan hati, memohon petunjuk pada doa Aisyah. Nah, ini hasilnya mendapat pertolongan Allah, plus hati menjadi tenang dan tangguh karena kita sudah melatih kesabaran kita. Ya, sini ada ditanyakan. Oke, sekarang kita studi kasus nih. Ya, di sini ada 3 kasus
Nanti Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti kalau selesai bisa maju ke depan untuk membaca hasil diskusinya. Di sini ada kasus 1. Nah, di sini namanya Fahmi ya. Fahmi dengan ujian matematika, ia merasa sedih dan putus asa, dan sikap sabar dan sholat dapat membantunya bangkit kembali. Nah, ini kasus pertama, nanti kalian dapat suruh untuk mencari jawaban dari kasus tersebut. Yang kedua, Nadia berdebat dengan sahabat baiknya. Ia merasa marah dan kesal. Terus bagaimana sabar dan sholat membantu Nadia dalam memaafkan dan berdamai. Dan kasus yang ketiga, Vina kehilangan uang jajannya di sekolah. Ia bingung dan sedih. Dan bagaimana cara bersabar dan berdoa agar Vina tetap tenang dan ikhlas. Ya, ini kasus Fahmi saya berikan kelompok 1, yang Nadia saya berikan kelompok 2, dan yang Vina saya berikan kelompok 3. Nanti maju ya presentasi. Bapak kasih waktu 1 menit. Kelompok 1, ini maju sini. Saya perwakilan dari kelompok 1 ya teman-teman. Ya. Di sini kami itu gagal ujian matematika dan dia itu merasa sedih dan putus asa. Lalu bagaimana sikap sabar dan sholat dapat membantunya bangkit kembali. Kami itu tentu harus sabar dan tidak putus asa, karena gagal ujian itu bukan berarti akhir dari segalanya. Dengan sabar, kami itu bisa menerima hasil ujian, memperbaiki kesalahan, dan juga belajar lebih giat lagi. Selain itu, sholat juga dapat membuat hati kami menjadi lebih tenang dan meminta pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan dalam belajar, serta dengan sabar dan sholat juga kami bisa semangat untuk mencoba kembali dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oh, bagus sekali untuk jawabannya. Beri tepuk tangan dulu dong kepada kelompok 1 ini. Ya, tangannya asli benar begini ya. Walaupun dalam banget ya. Kemudian kelompok 2, sama dulu untuk presentasikan. Baik, saya akan presentasikan pada kelompok 2 yang kasusnya itu Nadia itu bertengkar dengan sahabat baiknya. Ia merasa marah dan kesal. Bagaimana sabar dan sholat membantu Nadia memaafkan berdamai. Jadi Nadia itu harus bersabar dan menahan amarahnya agar tidak berkata atau melakukan hal yang dapat memperburuk masalah. Dengan sabar, Nadia itu bisa berpikir dengan tenang, memahami kesalahan temannya, dan berusaha memaafkan temannya. Selain itu, sholat dapat membuat Nadia itu hatinya menjadi lebih tenang dan mengingat untuk berbuat baik. Setelah sholat, Nadia dapat meminta pertolongan kepada Allah agar diberi hati yang lembut sehingga Nadia mau minta maaf dan memaafkan dan berdamai dengan sahabatnya. Ya, beri tepuk tangan dulu buat kemudian semua ketiga bisa maju presentasi ya. Ini sudah dibaca dulu ya. Kasus yang ketiga yaitu Vina kehilangan uang jajannya di sekolah. Ia bingung dan sedih. Bagaimana cara bersabar dan berdoa agar Vina tetap tenang dan ikhlas. Yaitu Vina harus bersabar dan tidak panik ketika kehilangan uang jajannya. Dengan sabar, Vina bisa tetap tenang, berusaha mencari uang tersebut dan menerima jika memang tidak dibutuhkan. Lalu Vina juga bisa berdoa kepada Allah agar diberi ketenangan dan keikhlasan. Dengan berdoa, hati Vina menjadi lebih kuat dan tidak terus merasa sedih. Vina belajar bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Itu tepuk tangan dulu kepada kelompok. Jadi jika semua kasus itu kembali kepada sabar ya, sabar dan sholat. Jadi anak-anak tadi sudah mendengarkan dengan sama ya mengenai sabar dan sholat. Nah, sudah selesai berarti anak-anak. Nah, siap jadi pahlawan di kehidupan nyata enggak? Siap. Gimana menjadi pahlawannya? Harus bisa sabar dan terus melakukan sholat ya. Sholatnya jangan bolong-bolong. Baik, Pak. Nah, apapun tantangan dan ujian yang menunggu besok, ingatlah yang selalu membuat dua senjata rahasia yaitu sabar yang tanpa batas dan sholat yang khusyuk. Ya, terima kasih ya dari Bapak sekian. Oke, sebelum Bapak tutup pada pertemuan siang hari ini, kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk pertemuan besok ya, mengerjakan di halaman
di surat di buku paket ya halaman 1476. Kerjakan besok dikumpulkan di meja Bapak ya. Ya, Pak. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.